Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Maulidina. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas C. Berkesempatan saya di sini untuk menyampaikan pemahaman saya tentang materi etika bisnis. Materi pertemuan ke-1, etika bisnis. 1. Definisi etika bisnis. Etika berasal dari kata Yunani ethos yang dalam bentuk jamaknya atau taeta berarti adat istiadat atau kebiasaan. Perpanjangan dari adat membangun suatu aturan kuat di masyarakat, yaitu bagaimana setiap tindak dan tanduk mengikuti aturan-aturan dan aturan-aturan tersebut ternyata telah membentuk moral masyarakat dalam menghargai adat istiadat yang berlaku. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktik dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilai-nilai yang tersimbol di dalamnya yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan dan praktik tersebut. Ada banyak definisi etika yang dikemukakan oleh para ahli, namun semuanya mengacu pada moralitas, sehingga etika dapat diterjemahkan sebagai bentuk tindakan dengan mendasarkan moral sebagai ukurannya. Moral dan ukurannya dapat dilihat dari berbagai segi, seperti segi agama, hati nurani, dan aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis, di mana semua itu dijadikan sebagai pandangan dalam memahami lebih dalam tentang etika. Yang kedua, definisi etika bisnis. Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, di mana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Dan jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut, maka sanksi akan diterima, di mana sanksi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung. Lanjut. Yang ketiga, etika bisnis dan tata kehidupan manusia. Manusia memiliki sifat yang cenderung tidak pernah merasa puas terhadap apa yang diperoleh, sehingga ia selalu merasa kurang dan terus mencari. Bentuk dan keinginan ini sebagai pencarian manusia untuk mengubah kehidupan yang dimiliki, terutama mengubah nasib hidup. Sehingga banyak umat manusia yang bekerja dengan keras untuk mengejar tercapainya penghidupan yang layak, termasuk melupakan norma-norma yang berlaku. Semua ini sering dilakukan dengan tujuan untuk menampilkan perubahan dalam nasib hidupnya, dan termasuk mengesampingkan perasaan-perasaan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Memang nasib menjadi sesuatu yang sangat terlihat, sementara perasaan sulit untuk dilihat, karena perasaan tersimpan jauh di dalam hati. Semakin keras seseorang bekerja, maka semakin baik ia mampu mengubah nasibnya. Maka perubahan nasib termasuk dengan melakukan perubahan karakter, yaitu dari karakter malas menjadi karakter yang rajin. Dalam diri setiap manusia memiliki semangat motivasi dan berjuang demi mewujudkan mimpi-mimpi. Salah satu mimpi terbesar umat manusia adalah merasa nyaman dimanapun ia berada, dan terpenuhi semua keinginan yang diimpikan selama ini. Dan bisnis dianggap sebagai salah satu jalan yang bisa mendorong manusia untuk mempercepat memperoleh semua itu. Ini diperkuat dengan pendapat dari berbagai pihak bahwa dengan kepemilikan bisnis yang bersifat profitable menyebabkan seseorang memiliki peluang untuk meraih keuntungan dari setiap keputusan dan pengalokasian keuntungan, terutama memiliki hak menikmati keuntungan tersebut. Di sisi lain, bisnis memiliki aturan yang harus dipatuhi.
Dan aturan dalam bisnis dilahirkan atas kesepakatan wilayah mana bisnis itu berada. Jika bisnis tersebut berada di negara yang penduduknya beragama Islam, maka etika bisnis yang berlaku adalah etika bisnis Islam. Dan jika bisnis itu berada di Provinsi Bali, maka aturan dan etika bisnis yang berlaku di sana etika bisnis dalam masyarakat Bali, yang notabene mereka itu mayoritas beragama Hindu Bali. McDavid dan Harari dalam Jalaluddin Rahmat 2001 mengelompokkan 4 teori psikologis dikaitkan dengan konsepsinya tentang manusia sebagai berikut. Yang pertama, psikoanalisis, yang melukiskan manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan-keinginan terpendam atau homovalensi. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain Freud, Jung, Abraham, Horney, dan Bion. Yang kedua, behaviorisme, yang menganggap manusia yang digerakkan semuanya oleh lingkungan atau homo mechanicus. Teori ini menyangkut manusia sebagai mesin atau homo mechanicus, karena perilaku manusia sepenuhnya ditentukan atau dibentuk oleh lingkungan. Teori ini disebut juga sebagai teori belajar karena menurut mereka, seluruh perilaku manusia kecuali insting adalah belajar dari lingkungan. Tokoh-tokoh dalam aliran ini antara lain Hull, Milter, and Dollard, Rother, Skinner, serta Bandura. Lanjutannya. Yang ketiga, kognitif, yang menganggap manusia sebagai makhluk berpikir yang aktif, mengorganisasikan dan mengolah stimulasi yang diterimanya atau homo sapiens. Manusia tidak lagi dianggap sebagai makhluk yang bereaksi secara pasif terhadap lingkungannya. Dan yang keempat, humanisme, yang melukiskan manusia sebagai pelaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional dengan lingkungannya atau homo ludens. Di sini diperkenalkan konsep I-to relationship bukan sebagai I-it relationship, yang artinya menunjukkan pentingnya hubungan seseorang dengan orang lain sebagai pribadi dengan pribadi, bukan sebagai pribadi dengan benda. Dengan kata lain, yang ditekankan adalah hubungan subjek dengan subjek, bukan subjek dengan objek. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain Rogers, Combs, and Knight, Maslow, May, Stier, serta Paris. Ada yang beranggapan bahwa manusia memiliki prinsip homo homini lupus, yaitu manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Kaidah ini berlaku dari sisi rasa ambisius manusia untuk meraih keuntungan tanpa memikirkan nasib orang lain dan lebih mengutamakan kesenangan bagi dirinya. Dalam konteks ilmu kepemimpinan ini dikenal dengan sikap otoriter. Sikap otoriter artinya sebuah usaha kuat untuk mencapai sesuatu secara totalitas dan tidak pernah puas sebelum ia benar-benar mendapatkan apa yang diinginkannya. Kasus penebangan pohon yang akhirnya menyebabkan timbulnya banjir bandang merupakan bukti nyata dari sikap otoriter manusia yang begitu ingin menguasai kekayaan alam namun menghiraukan akibat yang akan terjadi. Seiring akibat yang akan terjadi tersebut tidak menimpa mereka yang meraih keuntungan di sana, tapi menimpa pihak lain yang berada di sekitar sana. Contoh lain, efek dari penebangan pohon yang begitu tinggi telah menyebabkan banjir bandang, bahkan lebih jauh timbulnya pemanasan global atau global warming. Dunia saat ini merasakan perubahan iklim yang terjadi secara global, dan itu telah menimpa banyak orang yang hidup di berbagai belahan dunia, seperti timbulnya cuaca ekstrim yang lebih panas dari biasanya. Sementara, manajemen pencegahan dari suatu akibat sering dilakukan atau dirancang setelah masalah itu terjadi. Yang keempat, ruang lingkup ilmu etika bisnis.
Adapun ruang lingkup yang menjadi pembahasan dalam bidang ilmu etika bisnis ini adalah A. Tindakan dan keputusan perusahaan yang dilihat dari segi etika bisnis. B. Kondisi-kondisi suatu perusahaan yang dianggap melanggar ketentuan etika bisnis. Sanksi-sanksi yang akan diterima akibat perbuatan tersebut. C. Ukuran yang dipergunakan oleh suatu perusahaan dalam bidang etika bisnis. Dan D. Peraturan dan ketentuan dalam bidang etika bisnis yang ditetapkan oleh lembaga terkait. Dan yang kelima, permasalahan-permasalahan umum dalam bidang etika bisnis. Ada beberapa permasalahan umum yang terjadi dalam bidang etika bisnis untuk saat ini, yaitu A. Pelanggaran etika bisnis dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti dan paham tentang etika bisnis. Namun, itu dilakukan dengan sengaja karena faktor ingin mengejar keuntungan dan menghindari kewajiban-kewajiban yang selayaknya harus dipatuhi. B. Keputusan bisnis sering dilakukan dengan mengesampingkan norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku, sehingga keputusan bisnis sering mengedepankan materi atau mengejar target perolehan keuntungan semata, terutama keuntungan yang bersifat jangka pendek. Dengan kata lain, etika berbisnis diabaikan. C. Keputusan bisnis dibuat secara sepihak tanpa memperhatikan ketentuan etik yang disahkan oleh lembaga yang berkompeten termasuk peraturan negara. Contoh Kode Etik Perhimpunan Auditor Internal Indonesia atau PAAI. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK RI. Kode Etik Psikologi Indonesia, Kode Etik Advokat Indonesia, dan lain sebagainya. Persoalan lebih jauh juga terjadi pada saat peraturan etika bisnis dibuat dengan tidak menampung secara penuh aspirasi dari pebisnis besar, sehingga tindakan keputusan bisnis kalangan kecil sering berbenturan dengan aturan terutama ketika ia berkeinginan untuk memperluas jaringan usahanya. D. Kondisi dan situasi realita menunjukkan kontrol dari pihak berwenang dalam menegakkan etika bisnis masih dianggap lemah, sehingga peluang ini diambil oleh pihak tertentu untuk memanfaatkan kondisi demi keuntungan pribadi atau sekelompok orang. Materi pertemuan kedua, etika bisnis. Yang pertama, teori etika dan perkembangan bisnis. Teori merupakan bentuk perenungan manusia yang dalam terhadap berbagai sesuatu yang dilihat dan dirasakan kemudian dituangkan ke dalam bentuk bahasan yang bisa diterima oleh berbagai pihak. Dalam ilmu etika bisnis juga melahirkan berbagai teori, di mana setiap teori memiliki pandangan masing-masing dalam menempatkan permasalahan etika bisnis. Pada saat ini harus diakui jika persoalan etika bisnis telah menjadi begitu diperbincangkan di berbagai tempat, baik di forum seminar hingga di lembaga parlemen. Para pihak yang membahas tentang etika bisnis mencoba melakukan kajian dari berbagai sudut pandang, termasuk menarik berbagai teori pendukung sebagai pijakan dalam berpikir. Yang kedua, teori etika deontologis. Deontologis berasal dari bahasa Yunani, deon yang berarti kewajiban atau duty. Menurut etika deontologi, suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri. Misalnya, suatu tindakan bisnis akan dinilai baik oleh etika deontologi bukan karena tindakan itu mendatangkan akibat baik bagi pelakunya, melainkan karena tindakan itu sejalan dengan kewajiban si pelaku untuk, misalnya, memberikan pelayanan yang baik kepada semua konsumen, untuk mengembalikan utangnya sesuai dengan kesepakatan, untuk menawarkan barang dan jasa dengan mutu yang sebanding dengan harganya, dan sebagainya. 3. Teori etika teleologis. Teleologis berasal dari bahasa Yunani
yaitu telos, artinya tujuan. Berbeda dengan etika deontologi. Etika teleologi justru mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan mencapai sesuatu yang baik, atau kalau akibat yang ditimbulkannya baik dan berguna. Dari teori ini berkembang pembahasan pada munculnya dua kajian lain, yaitu egoisme dan utilitarianisme. Lanjutannya. Yang keempat, teori etika hak asasi. Teori ini memecahkan dilema-dilema moral dengan terlebih dahulu menentukan hak dan tuntutan moral mana yang terlibat di dalamnya. Kemudian, dilema-dilema itu dipecahkan dengan berpegang pada hierarki hak-hak. Yang terpenting dalam pendekatan ini adalah bahwa tuntutan-tuntutan moral seseorang yaitu haknya ditanggapi dengan serius. Dalam teori hak dibahas tentang sesuatu yang menjadi hak seseorang dan bagaimana hak tersebut harus dihargai. Memang setiap orang memiliki hak atas dirinya, dan orang lain juga harus bersedia menghargai hak setiap orang. Dalam realita, penafsiran hak ini menjadi bersifat subjektif, terutama untuk melihat mana yang menjadi hak dan yang tidak menjadi hak. Ini menjadi diskusi yang panjang. Sering pendapat yang dikemukakan menjadi berbeda-beda dan bersifat subjektif. Secara realita disebutkan bahwa setiap manusia yang lahir di atas muka bumi ini memiliki hak, dan hak tersebut layak untuk diperoleh dan diperjuangkan. Di antaranya, hak yang harus diperjuangkan adalah hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, seperti memperoleh pendidikan, kesejahteraan, pelayanan, kesehatan, sama di mata hukum, dan lain sebagainya. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak wajar oleh sebuah perusahaan atau dirugikan, maka ia layak untuk menuntut haknya, baik itu secara jalur non-formal hingga formal. Yang kelima, teori keutamaan. Teori keutamaan tidak menanyakan tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis. Bila ini ditanyakan pada pengamat paham egois, maka jawabannya adalah suatu tindakan disebut etis bila mampu memenuhi kepentingan individu atau self-interest, dan suatu tindakan disebut tidak etis bila tidak mampu memenuhi kepentingan individu yang bersangkutan. Pada teori ini, konsep kepuasan menjadi dominan untuk dibahas, karena setiap orang merasa ingin diutamakan dalam memenuhi kepentingan yang diinginkan. Usaha untuk memenuhi kepentingan seseorang sering menimbulkan atau tumbuhnya sikap egois pada individu yang bersangkutan. Yang keenam, teori relatif. Teori ini berpendapat bahwa etika itu bersifat relatif. Masalah yang timbul dalam praktiknya adalah self-centered atau egois. Fokus pada diri manusia individu mengabaikan interaksi dengan pihak luar sistem dan pembuat keputusan tidak berpikir panjang. Semua tergantung kriterianya sendiri. Jika kita menyimak teori relatif ini, maka jelas jika pandangan dan pendapat seseorang bersifat sangat subjektif. Artinya, jika si A berpikir ini yang terbaik, belum tentu si B memiliki pendapat yang sama, dan begitu pula seterusnya. Ini dikarenakan pandangan dan pemikiran setiap orang bisa berbeda-beda. Yang ketujuh, etika dan agama. Agama dianggap sebagai dasar pijakan bagi setiap umat dalam menjalani kehidupan. Tanpa agama, seseorang tidak akan memiliki landasan dalam berpikir. Apalagi bagi negara Indonesia yang merupakan negara yang mendasarkan dirinya pada kepercayaan kepada Tuhan. Ini sebagaimana terkandung pada sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila bagi bangsa Indonesia telah menjadi falsafah kehidupan yang harus dipahami dan dimengerti serta dihayati. Materi pertemuan ketiga etika bisnis. Yang pertama,
Definisi moralitas. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktek dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilai-nilai yang tersimbol di dalamnya yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan praktik tersebut. Istilah moral berasal dari kata Latin mos atau moris, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, dan tata cara kehidupan. Seseorang yang bermoral tercermin dari perbuatan yang dilakukan, karena perbuatan adalah bagian dari tindakan moralitas seseorang. Jadi, tingkah laku dikatakan bermoral apabila tingkah laku itu sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam kelompok sosial di mana anak itu hidup. Yang kedua, moralitas dan etika bisnis. Dalam konsep moralitas dijelaskan secara umum bahwa seseorang dalam menjalankan pekerjaan sangat memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dan menghindari setiap perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena melanggar prinsip moralitas pada dirinya sendiri. Prinsip moralitas yang dimiliki oleh seseorang akan terus diterapkan sejauh yang bersangkutan mampu untuk mempertahankan prinsip moralitas tersebut. Yang ketiga, penyebab pergeseran moralitas di masyarakat. Kondisi masyarakat yang heterogen telah menyebabkan pandangan dan pemikiran terjadi dalam berbagai segi. Pandangan pro dan kontra pada saat ini dianggap pada hal biasa. Alam demokrasi telah dirasakan manfaatnya. Sesuatu yang tabu untuk diucapkan menjadi hal biasa untuk didiskusikan. Di satu sisi, masyarakat menganggap ini sebagai kemajuan. Namun, di sisi lain, masyarakat menganggap ini sebagai demokrasi yang tidak terkontrol atau melewati batas-batas aturan. Kondisi ini juga terjadi pada dunia bisnis, bahwa setiap perusahaan yang memiliki produk dan berkeinginan untuk meraih keuntungan yang semakin tinggi harus siap menerima berbagai informasi. Berbagai informasi yang diterima tersebut selanjutnya harus difilter untuk dilakukan pemilahan dan pengalokasian sesuai dengan tempatnya dengan tujuan dapat diketahui mana informasi yang layak untuk diterapkan dan mana yang tidak layak untuk diterapkan. Pada perusahaan yang bergerak di bisnis infotainment dianggap memiliki tingkat serius dalam mempengaruhi dan mendorong terbentuknya moralitas di masyarakat. Masyarakat saat ini begitu menggemari setiap informasi yang disajikan oleh media dengan konsep infotainment. Konsep media infotainment bersifat menghibur dan memposisikan masyarakat sebagai pihak yang menikmati informasi dan turut membayar informasi tersebut dalam bentuk membeli produk seperti yang didengar dari infotainment tersebut. Contoh ini terlihat di saat media infotainment, baik media cetak atau elektronik, menjelaskan tentang kehidupan malam di kota yang penuh dengan kegemerlapan, seperti PUB, clubbing, permainan judi, kawasan prostitusi, dan sebagainya. Masyarakat melihat informasi ini dari dua sisi. Ada yang melihatnya sebagai informasi semata, namun ada yang melihat ini lebih dari sekedar informasi saja. Bagi mereka yang melihat ini lebih dari sekedar informasi, berarti ia berkeinginan untuk mempraktikkan informasi tersebut dengan melakukan peninjauan langsung dan menikmati tempat-tempat yang disebutkan tersebut. Oleh karena itu, informasi yang ditampilkan oleh sebuah media infotainment harus dikemas dalam bentuk yang bersifat mengedepankan prinsip-prinsip moralitas yang berlaku di negara tersebut. Bagi negara dengan paham kapitalis mungkin menganggap jika tempat-tempat yang disebutkan dan diinformasikan di infotainment tersebut diakui sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi sektor kiri. Sementara, di negara Indonesia, tempat seperti itu tidak dianggap sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi sektor kiri. Bahkan masyarakat menganggap itu sebagai salah satu tempat yang menyebabkan turunnya moralitas di masyarakat. Ini terlihat dari tingginya angka protes masyarakat terhadap tempat-tempat yang dianggap melanggar moralitas terjadi dalam jumlah yang tinggi. Sikap protes tersebut semakin terjadi pada saat menjelang hari-hari keagamaan, seperti menjelang bulan Ramadan.
Yang keempat, moralitas dan bisnis. Bisnis tidak boleh dibangun hanya berlandaskan pada keinginan mendapatkan materialistis semata atau mengejar kekayaan saja. Bisnis dan moralitas pada prinsipnya memiliki hubungan yang kuat. Keputusan membangun bisnis didasarkan pada rasa moralitas ingin memiliki hidup yang lebih layak serta mampu mempekerjakan orang lain dan memberi gaji yang layak. Keinginan untuk membantu orang lain dengan memberi pekerjaan yang layak telah menempatkan perasaan moral untuk bertanggung jawab terhadap sesama manusia, bahwa setiap manusia berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Kelayakan kehidupan akan diperoleh jika ia memperoleh penghasilan yang mencukupi, dan kecukupan penghasilan tersebut akan diperoleh jika ia mendapatkan pekerjaan yang layak. Secara lebih jauh, perusahaan dituntut untuk ikut serta menuntaskan kemiskinan. Ini sebagaimana dikatakan oleh Dodi Prayogo bahwa perkembangan masyarakat dengan demikian akan memaksa dunia bisnis beradaptasi dan mengubah perspektif bisnisnya. Tidak hanya fokus menciptakan profit semata, melainkan secara sosial turut bertanggung jawab atas fakta sosial adanya kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan di sekitar mereka. Ada banyak alasan mengapa sebuah perusahaan harus bertanggung jawab pada lingkungan sekitar. Salah satu alasan yang paling logis adalah sebuah perusahaan harus berterima kasih pada masyarakat sekeliling. Rasa berterima kasih harus dilakukan dalam bentuk nyata, yaitu pemberdayaan masyarakat sekeliling untuk ikut terlibat dalam membangun perusahaan. Seperti dipakainya sejumlah karyawan yang berasal dari masyarakat sekeliling, diberikan pelatih dan pendidikan kepada masyarakat untuk suatu saat diterima menjadi karyawan. Pemberian beasiswa kepada sejumlah anak yang kurang mampu namun memiliki kemampuan akademik yang baik. Bantuan pendirian puskesmas, pemberian pengobatan gratis, sunatan massal, dan lain-lain. Pemberian bantuan seperti ini bertujuan untuk ikut memperlihatkan sisi moralitas perusahaan terhadap masyarakat sekeliling. Dalam konteks ilmu manajemen, ini sering disebut dengan bagian sikap CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Dan pembahasan CSR semakin mengemuka dewasa ini ketika setiap perusahaan dituntut untuk memiliki moralitas tinggi pada lingkungan sekitar. Pembahasan CSR akan kita bahas secara lebih dalam pada bab tersendiri. Sekian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.